Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus memanggil ke-12 Rasul. Bahan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, mohon dibantu ya untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman serta like. Waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Cobalah saudara-saudari semalam-malaman berdoa. Sebelum memulai karya-karya besar, ya Yesus selalu berdoa. Mesti semacam mengkonsultasikan kepada Allah. Ya, tidak hanya peristiwa-peristiwa besar, ya, setiap langkah kehidupan, ya Yesus mesti memulainya dengan doa. Nah, kita bisa belajar dan merenung ya dari peristiwa yang dilakukan oleh Yesus ini di dalam kehidupan kita. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Loh, tadi malam ini ketika hari siang, berarti benar-benar ini berdoanya semalam-malaman penuh. Karena apa? Ia ingin memilih 12 orang yang disebutnya Rasul. Ya. Jangan sampai pilihannya ini nanti tidak tepat. Ya, siapakah yang kemudian dipilih dari 12 orang itu? Simon yang diberi nama Petrus, ya, Andreas, saudara Simon, ya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, banyak penafsir yang mengatakan ya ini disebut selalu sepasang-sepasang, memang maksudnya supaya nanti juga dalam perutusan ini mereka diutus berdua-dua. Tidak hanya 12 para rasul ya, tetapi kemudian perutusan berdua-dua itu bahkan 70 orang. Nah, kita lihat ya orang-orang di sini 12 ini. Siapa yang menjadi pengkhianat? Satu ya, Yudas Iskariot ya, kemudian mati bunuh diri. Ya. Seluruh yang lain ya kecuali Yohanes ya, mereka semua pada akhirnya menjadi martir Kristus. Ya, alias mereka mati dibunuh ya. Petrus mati dibunuh, Andreas mati dibunuh. Karena apa? Mewartakan Kristus. Yakobus mati dibunuh ya. Yohanes ini sebenarnya berusaha untuk dibunuh, dibuang ke pembuangan ya, tetapi kemudian ia sampai usia sangat tua ya, dan menulis beberapa kitab. Filipus dan Bartolomeus mati dibunuh. Matius dan Thomas mati dibunuh. Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, juga Yudas anak Yakobus mati dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih ya, kisah ke-12 Rasul ini sangat mengharukan ya. Nanti dibaca sendiri ya, dicari sumbernya ya. Tetapi kita bisa melihat ya betapa orang-orang yang dipilih oleh Yesus ini, mereka rela mengorbankan nyawanya. Nah, sekarang kita bisa merenungkan ya, bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, apakah kita rela untuk mengorbankan nyawanya? Ataukah kita sebagai murid Kristus karena berharap untuk mendapatkan keuntungan materi duniawi? Nah, ini
sudah kebalik-balik kalau seperti ini. Kita bisa belajar dari para rasul yang dipilih oleh Kristus. Mereka merelakan nyawanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar, ya. Dan disebutkan di sini, ya, berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, no? Banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon. Nah, ini mulai terbentuk semacam komunitas baru, ya. Ada banyak orang yang kemudian selalu mengikuti Yesus. Nah, memang yang menjadi masalah, ya, motivasi mereka itu belum murni gitu. Ya, mereka mengikuti Yesus, mereka bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, ya, tetapi ya kesungguhan hati mereka itu masih didasari motivasi yang sifatnya rohani, karena ya maklumlah, ya, masa itu adalah masa penjajahan dari Kekaisaran Romawi, ya, sehingga mereka mengharapkan Mesias yang bisa memberikan penebusan atau kesejahteraan, pembebasan dari penjajahan. Nah, mereka datang untuk mendengarkan dia. Oh, ternyata mereka datang untuk mendengarkan dia. Jadi Yesus memang mulai sangat dikenal, ya. Dan nah, ini harapannya disembuhkan dari penyakit mereka, ya, juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Ya, coba kita lihat di sini, ya. Orang-orang datang mempunyai harapan untuk disembuhkan. Mereka yang dirasuki roh-roh jahat juga beroleh kesembuhan. Ini baik penyakit yang sifatnya itu fisik, ya, yang di sini saya memperkirakan penyakit-penyakit fisik maupun penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh roh jahat, semuanya disembuhkan. Dan inilah luar biasanya Yesus yang kita imani. Ya. Coba bisa kita lihat, ya, nabi mana yang seperti Yesus ini. Tidak hanya menyembuhkan dalam pengertian fisik dan juga pengertian rohani seperti ini, tetapi ini dilakukan demi cintanya kepada umat manusia. Ya. Maka tidak mengherankan kalau dia juga mengajar kepada para rasulnya untuk sampai rela berkorban demi kasih. Nah, saudara-saudari, kita pun diajak untuk seperti Kristus yang telah memberikan contoh kepada kita. Ya. Tetapi mungkin juga kita justru yang perlu datang kepada Yesus. Untuk apa? Ya, disembuhkan. Baik itu penyakit fisik, ya, tetapi mungkin kita yang merasa tidak mempunyai penyakit fisik barangkali perlu disembuhkan dari roh jahat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebutkan di sini semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, ya, karena ada kuasa yang keluar, dan disebut semua orang itu disembuhkannya. Semua itu berarti apa? Tidak ada kecualinya, ya. Tidak ada kecualinya. Berhadapan dengan Yesus, kasih itu tidak pilih-pilih. Semua yang berusaha. Coba ini kita lihat, ya, yang saya beri warna merah ini. Ya, mereka ini baru berusaha untuk menjamah, baru berusaha, tetapi ternyata sudah diberi kesembuhan oleh Yesus. Semua orang itu disembuhkannya. Loh, baru berusaha saja, asal ada niat datang kepada Yesus, penyembuhan itu tidak pernah gagal. Ya, Yesus yang kita imani tidak pernah gagal untuk mencintai manusia. Yesus yang kita imani tidak pernah melewatkan waktu sedikit pun untuk mencintai manusia. Yesus yang kita cintai tidak pernah sedikit pun melewatkan waktu untuk menyelamatkan manusia. Ya, Yesus yang kita imani tidak sedikit pun untuk meninggalkan manusia dan selalu mencari manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih, semakin mantap ya beriman kepada Kristus, semakin yakin ya Yesus yang kita imani. Saudara ada masalah apapun, datang kepada Yesus. Terbukti di dalam Injil ini para rasul pun diajak untuk merelakan seluruh cintanya. Yesus sudah mencintai mereka, dan dalam karya selanjutnya cinta ini akan semakin nampak. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.